Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dengan NIM 1959 1092. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang persiapan dan pelaksanaan PTK. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, langkah-langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan meliputi pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian, perencanaan tindakan perbaikan, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi, perencanaan tindak lanjut. Nah, dalam pengembangan penetapan fokus penelitian, ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, merasakan adanya masalah. Nah, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran yang dikelolanya, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar sekolah. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Yang kemudian, identifikasi masalah. Pada tahap ini, yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami oleh guru di kelas. Nah, berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Kemudian, analisis masalah. Nah, setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Dalam hal ini, nantinya akan ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi atau pembahasan masalah. Kemudian, perumusan masalah. Nah, setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan kajian teoritik di bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, kajian pendapat para pakar, merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Kemudian ada analisis kelaikan hipotesis tindakan. Nah, pada langkah ini perlu mengkaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperoleh baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Nah, hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Ini berarti bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Kemudian yang C, persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini yaitu membuat skenario pembelajaran, kemudian mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, kemudian mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, kemudian melakukan simulasi pelaksanaan tindakan jika dipandang perlu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Pelaksanaan tindakan. Nah, setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga dibarengi dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Kemudian yang B, observasi dan interpretasi. Nah, dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa
atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Kemudian ada diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak jika pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dari waktu observasi, bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat. Diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan mengacu pada penetapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Kemudian yang keempat ada analisis dan refleksi analisis data. Nah, analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data dan paparan data dan penyimpulan. Nah, reduksi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan data yaitu proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif, representasi, tabular, matriks, representasi grafis, maupun lainnya. Nah, sedangkan penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah diorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan, kalimat, dan atau rumusan yang singkat dan padat. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Kemudian refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian tindakan kelas yang telah ditetapkan. Dengan perkataan lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara, dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai akhir. Yang terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti siklus 1, yang perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Dan jika pada siklus 2 permasalahan telah terselesaikan atau hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan siklus 3. Namun, jika pada siklus 2 masalahnya belum terselesaikan, hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus 3 dan seterusnya. Dalam penelitian tindakan kelas, jumlah siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Hal ini tergantung pada permasalahannya. Ada penelitian tindakan kelas yang mungkin cukup 1 siklus, tapi ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian,
Banyak sedikitnya jumlah siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung kepada terselesaikannya masalah yang diteliti. Demikian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.